Untuk Anda sekalian, kompetensi keahlian akuntansi, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi cash payment journal dengan data dari bukti pengeluaran kas. Sebelumnya kita menyiapkan soal berupa bukti transaksi. Nah, bukti transaksi yang digunakan untuk cash payment journal adalah bukti pengeluaran kas. Mohon diperhatikan untuk penggunaannya. Di sini sudah ada format untuk cash payment journal. Nah, dalam format ini kita akan mengisi dengan data dari bukti pengeluaran kas. Yang pertama kita masukkan, kita lihat di sini adalah tanggal dan nomor bukti. Nah, di sini adalah tahun 2018. Di sini terlihat tanggal 1 Desember. Berarti kita menuliskan tanggal 1 Desember. Kemudian evidence number kita ambil dari nomor buktinya BKK 121. Kemudian description-nya kita isi dari sini. Karyawan UD Buana Jakarta yang dibayar adalah gaji karyawan bulan November. Boleh kita tuliskan karyawan UD karyawan, kemudian gaji terutang. Kenapa disebut gaji terutang? Karena dia adalah pembayaran gaji karyawan pada bulan November tahun 2018. Artinya yang dibayarkan adalah gaji bulan lalu. Sehingga di kolom description kita tulis karyawan, kemudian gaji. Nah, gaji terutang, kalau kita lihat di akun, ya, di akun yang ada, ini penting untuk menyesuaikan pada soal beban yang terutang itu dicatat di akun mana. Nah, pada soal yang kita kerjakan ini, beban terutangnya itu ada pada expense payable. Ini ada expense payable. Berarti yang kita tuliskan adalah expense payable atau gaji terutang. Nah, di sini adalah gaji terutang. Kemudian kita kembali ke soal tadi. Kita kembali ke dokumen bukti pengeluaran kas tadi. Nah, kemudian referensinya kita kosongkan karena referensi diisi pada saat kita memposting. Account payable ini dia bukan account payable. Account payable kita isi ketika yang kita akan isikan adalah utang dagang. Nah, tetapi karena ini bukan utang dagang, maka kita tidak isi pada account payable. Yang kita isi tadi adalah expense payable. Jadi kita bukan mengambil expense salarized, ya, salarized expense, bukan. Kenapa? Karena yang dibayar adalah gaji terutang. Nah, pada bulan lalu itu sudah dibayar dengan menggunakan jurnal penyesuaian, sehingga saat ini kita membayar dengan menggunakan akun expense payable. Jumlahnya kita lihat di sini 2.500.000, sehingga kita masukkan 2.500.000. Selanjutnya, otomatis ketika dia bukti pengeluaran kas, maka akan selalu terisi pada cash in bank sisi kredit. Ini perhatikan. Nah, jadi kita masukkan 2.500.000. Oke. Nah, selesai untuk transaksi yang pertama ini. Berikutnya kita melihat lagi transaksi berikutnya. Tadi kita telah menyelesaikan bagaimana memasukkan bukti pengeluaran kas ke dalam cash payment journal. Kita berpindah ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini dokumen transaksi yang kedua adalah voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil, kita akan masukkan ke petty cash. Nah, di sini kita sudah menyiapkan kolom untuk petty cash atau kas kecil. Nah, cara pengisiannya sama dengan tadi, dimulai dengan pengisian tanggal. Di sini tanggal 2 Desember, kita tuliskan tanggal 2, kemudian evidence number-nya adalah V121.
Selanjutnya untuk description kita isi dengan dibayarkan kepada ini. Dibayarkan kepada, kita tulis percetakan kemenangan. Nah, percetakan kemenangan. Nah, yang dibayarkan ini adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Untuk keperluan iklan, kita lihat dia masuk ke beban mana. Keperluan iklan itu adalah beban iklan. Nah, kita melihat di daftar akun, beban iklan itu dia masuk ke advertising expense. Sehingga kita masukkan akunnya di sini adalah advertising expense. Advertising expense dengan nomor akun 6.000. Nah, kita tulis 6.000. Nah, jumlah totalnya kita lihat tadi pada dokumennya, jumlahnya adalah 675.000. Kita masukkan 675.000. Nah, ini juga yang kita tulis di sisi kredit, 675.000. Nah, selesai untuk voucher kas kecil. Setelah kita melakukan pengisian pada dokumen bukti pengeluaran kas dan voucher kas kecil, untuk bukti-bukti lainnya, setiap dia bukti yang sama, misalnya bukti pengeluaran kas, pengisiannya juga kurang lebih akan sama, kecuali nama akunnya yang dibedakan. Kemudian untuk petty cash juga seperti itu. Nah, saat ini kita akan memasuki dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi berikutnya adalah bukti penerimaan kas. Ketika dia bukti penerimaan kas, karena kita menerima uang, maka jurnal yang akan kita gunakan adalah cash receipt journal. Nah, kita buka cash receipt journal. Ini adalah cash receipt journal yang telah disiapkan. Nah, untuk cash receipt journal, cara pengisiannya sama. Kita kembali memulai dari tanggal dan evidence number atau nomor bukti. Tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember, kemudian evidence number-nya adalah ini BKM 121. Nah, kemudian description-nya kita isi dengan ini, diterima dari ini JBLX Menteng Jakarta. Kita tulis JBLX Menteng Jakarta. Nah, kemudian referensinya tetap kita kosongkan. Nah, kebalikan dari cash payment journal tadi, kalau cash payment journal itu sisi kredit otomatis harus terisi cash in bank. Kalau dia cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, untuk kolom debit harus otomatis terisi cash in bank sesuai jumlah uang yang diterima di sini. Pada bukti transaksi ini jumlah uang yang diterima adalah Rp34.100.000, sehingga jumlah ini juga yang harus dimasukkan ke cash in bank. Kita masukkan Rp34.100.000. Seperti ini. Nah, selanjutnya uang ini adalah untuk pelunasan faktur F11 tertanggal 25 November. Berarti yang dibayar adalah pembelian atau faktur yang terutang pada bulan November, sehingga kita akan masukkan ke kolom kredit bagian account receivable. Jadi dia masukkan ke account receivable sebesar jumlah yang sama, Rp34.100.000. Nah, seperti ini. Ini selesai untuk pemasukan bukti penerimaan kas. Ya, bukti selanjutnya adalah voucher kas kecil. Karena voucher kas kecil ini sebelumnya kita sudah kerjakan dokumen yang sama, kurang lebih caranya akan sama dengan yang sebelumnya seperti ini. Tetap masuk di petty cash seperti ini, hanya yang berbeda adalah rekening list yang di sini yang dibayar adalah rekening listrik bulan Desember dan bulan November. Yang penting diperhatikan di sini karena yang dibayar ini adalah rekening listrik bulan November, artinya dia sudah terutang. Berarti sama halnya dengan gaji tadi pada bukti pengeluaran kas,
dia menggunakan expense payable. Ya, jadi dia menggunakan expense payable. Jadi kita tidak menggunakan electricity expense, tetapi kita menggunakan expense payable. Jadi nanti yang ditulis di sini expense payable, kemudian lanjut ke petty cash dengan jumlah yang sama. Nah, di sini ada 2 angka. Pertanyaannya apakah digabung atau dipisah? Nah, kalau kita lihat di sini dalam nama akun yang tersedia, di sini telepon and electricity expense, berarti dia digabung. Nah, artinya di sini nanti kita jumlahkan untuk jumlahnya. Ya, dijumlah rekening listrik dengan rekening telepon. Oke, kita skip di sini karena ini sudah, silahkan masing-masing nanti kerjakan. Ya, oke. Atau saya sekalian contohkan, di sini kita tuliskan kantor PLN sama dengan ini, kantor PLN. Jangan lupa tanggalnya. Ya, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember, vouchernya adalah P12.2, kemudian yang kita tulis adalah rekening listrik. Jadi kantor yang ditempati membayar adalah kantor PLN dan PT Telkom. Nah, yang kita tuliskan di sini adalah telepon and electricity expense. Telepon and electricity expense. Nah, nomor akunnya nanti pastikan bahwa selalu melihat nomor akun yang ada di sini. Untuk telepon and electricity expense itu 6.100. Berarti kita masukkan 6.100. Ya, kita masukkan 6.100. Nah, nilainya 425.000 tambah 550 berarti 975.000. Nah, seperti ini. 975.000. Nah, jumlah yang sama akan kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Ya, selesai untuk voucher. Selanjutnya untuk dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya adalah jurnal faktur penjualan. Dari mana kita menentukan bahwa ini adalah faktur penjualan? Faktur penjualan format atau akuntansi buku besar yang sementara kita kerjakan saat ini adalah milik UD Buana. Nah, sementara faktur ini menunjukkan yang mengeluarkan adalah UD Buana. Ini dibuktikan oleh nama perusahaan ini. Kemudian di sini ada kopi. Ketika dia adalah kopi faktur, berarti dia untuk penjualan. Nah, dari sini inilah yang kita masukkan. Untuk faktur penjualan kita akan masukkan ke jurnal penjualan atau sales journal. Nah, untuk sales journal ini kita masukkan datanya dari faktur penjualan. Nah, dari faktur penjualan kita masukkan kita mulai dari tanggal. Jadi tanggal 6 Desember dengan evidence number, kita lihat nomor buktinya F12 1. Nah, untuk deskripsinya kita masukkan ini nama perusahaan. Jadi di sini Digital Alex. Nama perusahaannya di sini adalah Digital Alex. Kita masukkan untuk referensi, kita kosongkan. Kemudian account receivable. Nilai account receivable kita ambil dari kolom jumlah di sini. Di sini terlihat jumlah
286 juta. Perhatikan ini 286 juta. Ini yang kita masukkan di kolom debit account receivable. 286 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke sales of merchandise. Sales of merchandise itu dia adalah harga pokok, harga persediaan. Kita ambil dari total harga. Nah, total harga kita masukkan 260 juta. 260 juta. Nah, selanjutnya di sini ada VAT, ada PPN. VAT ini kita tuliskan 26 juta. Nah, ini selesai. Selesai kita masukkan. Untuk pengujiannya silahkan 260 juta ditambah 26 juta. Hasilnya harus sama dengan yang ada di sisi debit. Jadi total nilai kredit harus sama dengan total yang ada pada nilai debit. Ini untuk perlakuan faktur penjualan. Nah, selesai kita masukkan ke dalam sales journal, maka dia harus masuk lagi ke inventory card. Kita masukkan ke inventory card. Nah, di sini ada dua jenis barang. Nah, inventory card ini ada dua jenis barang. Maka untuk inventory card jangan lupa bahwa sebelumnya kita harus mengisi dulu persediaan awal. Nah, persediaan awal itu kita lihat dari daftar saldo persediaan. Nah, kita lihat daftar saldo persediaan. Di sini ada daftar saldo persediaan untuk HP Pavilion. Jadi lihat di soal ya, saldo awal di Pavilion itu saldo awal kita tulis di sini tanggal 1. Di sini balance atau saldo. Ya, boleh kita tulis saldo. Nah, nilai saldo langsung kita ke kolom saldo. Ya, kolom saldo di sini jumlah kuantitinya adalah 20, kemudian price-nya adalah 16 juta. Kemudian kita total 20 dikali 16. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kembali ke dokumen tadi. Jadi sama untuk barang kedua juga seperti itu. Barang kedua dia juga kita isi, dia Dell Inspiron. Kita tulis tanggal 1, kemudian kita tulis saldo, kemudian nilainya juga langsung di kolom saldo. Ingat kalau dia saldo langsung di kolom saldo. Nilainya di sini 16 unit, kita tulis 16, kemudian harganya adalah 12.500, sehingga totalnya menjadi 16 dikali 12 juta